Kembali lagi di Bacotan Edit. Ada banget. Kembali lagi di Bacotan Ed. Di konten ini gua mau membahas tentang ras Anunnaki. Apa itu ras Anunnaki? Mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu apa itu ras Anunnaki. Kalian berada di konten yang benar. Ras Anunnaki ini adalah suatu makhluk hidup yang dikatakan menurut bukunya Sekarya Sitchin berasal dari planet Nibiru. Ras Anunnaki ini juga dipercaya oleh bangsa Sumeria adalah ras yang menciptakan manusia, khususnya bangsa Sumeria itu sendiri. Nah, dikatakan di bukunya Sekarya Sitchin yang berjudul The 12 Planet, ras Anunnaki ini datang ke bumi sekitar 500 tahun yang lalu untuk mencari sumber daya dan mineral-mineral khususnya emas. Karena dikatakan bahwa di tempat planet asalnya yaitu Nibiru, sumber daya tersebut sudah habis, entah terlalu banyak mereka menggunakan sumber daya tersebut atau memang di planet mereka yaitu Nibiru, sumber daya yang berupa emas itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, dikatakan bahwa ras Anunnaki ini menjelajah bintang, datang ke setiap planet yang mereka temui untuk mencari sumber daya tersebut, dan akhirnya mereka tiba di bumi sekitar 500 ribu tahun yang lalu dan mendeteksi bahwa apa yang mereka cari ada di bumi ini. Tetapi sayangnya apa yang mereka cari berada jauh di dasar bumi sehingga mereka harus menggalinya untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Setelah sekian lama mencari, kerja dan hasil yang didapatkan oleh ras Anunnaki ini dikatakan tidak seimbang. Maka untuk memperhemat energi mereka berinisiatif menciptakan suatu makhluk pekerja untuk membantu kegiatan menggali mereka untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, diciptakanlah suatu makhluk dengan mencampurkan genetika dari primata bumi dengan genetika dari ras Anunnaki itu sendiri. Dan terciptalah sebuah makhluk yang sering kita sebut manusia. Nah, manusia diciptakan oleh ras Anunnaki adalah untuk mempermudah pekerjaan mereka mencari sumber daya yang mereka inginkan di bumi ini. Sehingga mereka, yaitu ras Anunnaki, tidak perlu susah payah mengeluarkan tenaga untuk mencari sumber daya tersebut, yaitu emas. Teori dari Sekarya Sitchin ini juga diperkuat oleh mitologi dari bangsa Sumeria itu sendiri yang menyebutkan bahwa yang menciptakan mereka, yaitu bangsa Sumeria, adalah makhluk yang menyerupai manusia, tetapi tidak berasal dari bumi. Makhluk yang seperti manusia tapi tidak berasal dari bumi. Jadi maksud lu ada kehidupan di luar bumi ini yang menyerupai manusia? Menarik sih. Dan para dewa tersebut, yang dimaksud dewa di sini adalah makhluk yang menciptakan bangsa Sumeria tadi, bisa melakukan perjalanan melalui langit. Dan bila mereka ada di bumi, mereka akan menggali ke dalam tanah untuk mencari sumber daya. Memang mirip sih dengan teorinya Sekarya Sitchin, karena Sekarya Sitchin mengklaim bahwa teori-teori dalam bukunya yang berjudul The 12 Planet ini berasal dari artefak-artefak dan sejarah dari bangsa Sumeria kuno yang hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun teori-teori tentang ras Anunnaki ini merebak di dunia ini, para arkeolog akhirnya menemukan sebuah titik terang tentang ras Anunnaki ini. Di mana di tahun 1900-an, para arkeolog menemukan beberapa tablet tanah liat di kota Nineveh yang di dalamnya berisi informasi tentang keberadaan Anunnaki di bumi. Tetapi informasi yang ada di dalam tablet-tablet tersebut yang berjumlah hampir sekitar 20 ribuan tidak pernah disampaikan kepada media maupun masyarakat umum. Yang sampai ke telinga masyarakat umum sampai sekarang hanyalah ciri-ciri tentang makhluk yang bernama Anunnaki tersebut, yang memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki tinggi hampir 3 meter
dengan kulit putih bersih dan rambut pirang kemerahan. Dan cuma sebatas itu informasi yang bisa masyarakat umum peroleh dari tablet-tablet yang ditemukan tersebut. Keberadaan ras Anunnaki kembali diperkuat dari temuan seorang arkeolog yang bernama Leonard Woolley di tahun 1927 yang menemukan sebuah makam di kota Tua Ur, di mana makam tersebut dipercayai adalah makam dari Queen Puabi. Jadi Queen Puabi ini adalah seorang ratu dari bangsa Sumeria kuno di kota Ur pada waktu itu. Di makam tersebut, Leonard Woolley ini menemukan sebuah tengkorak yang ukurannya jauh melebihi ukuran rata-rata tengkorak manusia. Setelah temuan itu banyak spekulasi yang mengatakan bahwa si Queen Puabi ini adalah ras pertama persilangan antara genetika dari primata bumi dengan genetika dari ras Anunnaki. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa Queen Puabi ini adalah Anunnaki itu sendiri. Menurut kalian, siapa sih Queen Puabi ini sebenarnya? Kasih tahu jawabannya di kolom komentar, kalau kalian mau. Kelihatannya bangsa Sumeria sangat berkaitan dengan keberadaan ras Anunnaki. Karena di bangsa Sumeria sendiri pun terdapat mitologi yang mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah ciptaan makhluk dari luar bumi, yaitu ras Anunnaki. Sebenarnya dari mana sih bangsa Sumeria itu? Menurut beberapa artikel yang gua baca, ras Sumeria itu berada di area Teluk Persia yang dikenal dengan nama daratan Mesopotamia, yang juga dapat diartikan dengan daratan yang diapit oleh dua sungai. Tetapi faktanya bahwa suku Sumeria ini bukanlah penduduk asli dari daerah Mesopotamia tersebut. Bangsa Sumeria merupakan penduduk pendatang yang datang ke daratan Mesopotamia tersebut. Tapi untuk asal-usul mereka sebelum datang ke daratan Mesopotamia tersebut, sampai saat ini belum ada yang mengetahui informasi tersebut. Bahkan masyarakat asli Mesopotamia itu sendiri sempat asing mendengar bahasa-bahasa yang diucapkan oleh bangsa Sumeria pada pertama kali datang ke sana. Masyarakat dari Mesopotamia tersebut menganggap bahasa-bahasa yang diucapkan oleh bangsa Sumeria merupakan bahasa dari luar planet ini. Mengapa mereka berpikiran seperti itu? Karena dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh bangsa Sumeria, tidak ada satu kata pun yang berhubungan dengan berbagai bahasa yang masyarakat Mesopotamia ketahui pada saat itu. Jadi kesimpulan gua di sini, di Mesopotamia pada saat itu ada dua jenis manusia, yaitu jenis manusia pertama adalah yang tercipta dari evolusi selama ribuan tahun, dan yang kedua adalah jenis manusia yang diciptakan oleh ras Anunnaki, yaitu bangsa Sumeria. Menurut kalian, apa manusia yang diciptakan oleh ras Anunnaki berbeda dengan manusia yang tercipta dari evolusi? Coba kalian tulis di komentar. Nah, setelah kedatang bangsa Sumeria di daratan Mesopotamia, bangsa Sumeria berkembang sangat pesat di sana. Ilmu-ilmu yang mereka miliki melebihi ilmu dari masyarakat Mesopotamia sebelumnya, baik itu di bidang cocok tanam, matematika, arkeologi, astronomi, kedokteran, arsitektur, dan tata kota. Bahkan, menurut kabar yang beredar bahwa tata kota di dunia di zaman ini adalah warisan dari tata kotanya bangsa Sumeria pada saat itu. Dan arsitektur dari bangunan-bangunan kuno yang mustahil ada pada masanya adalah buatan dari bangsa Sumeria itu sendiri yang dibantu oleh teknologi dari Anunnaki. Sikaria Sitchin pun menulis kenapa ras Anunnaki tersebut meninggalkan bumi dan membiarkan makhluk yang mereka ciptakan, yaitu manusia, memimpin bumi pada saat itu. Dikatakan bahwa suatu ketika es di Antartika meleleh dan menciptakan banjir terbesar di bumi, dan waktunya disamakan dengan terjadinya banjir Nuh dalam sejarah agama Islam. Di bukunya juga, Sikaria Sitchin menulis bahwa ras Anunnaki ini akan kembali ke bumi pada waktunya. Entah untuk apa dan kapan, dia tidak menulis secara terperinci di dalam bukunya. Tetapi, karena sebelumnya mereka datang untuk mencari emas, kemungkinan terbesar
mereka datang kembali untuk mencari emas karena cadangan emas di planet mereka sudah mulai habis. Atau mungkin mereka tidak akan datang kembali karena sudah menemukan planet yang memiliki sumber daya emas melebihi bumi. Nah, setelah berbagai teori yang dicetuskan oleh Zecharia Sitchin di bukunya yang berbau konspirasi, banyak kalangan yang menertawakan teori-teorinya tersebut, khususnya di kalangan ilmuwan. Tapi belakangan, setelah banyak dari teori-teori dari Zecharia Sitchin yang terbukti kebenarannya, teori dan statement dari Zecharia Sitchin pun dijaga dengan ketat oleh pihak-pihak yang tidak ingin informasi tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Nah, belakangan ini muncul juga sebuah film yang katanya terinspirasi dari bukunya Zecharia Sitchin ini yang berjudul One Anunnaki. Seperti bukunya, film ini juga pun mendapat penolakan di hampir semua negara di bumi ini. Alasan kenapa film ini ditolak karena film ini dikatakan terlalu terperinci dan terlalu mendetail membahas tentang Anunnaki. Ditakutkan bahwa film ini akan merubah sudut pandang orang-orang yang menontonnya terhadap pandangan hidup orang tersebut. Dan banyak juga teori yang beredar bahwa film ini berisi informasi-informasi rahasia yang tidak sepatutnya diketahui oleh masyarakat umum. Apakah ras alien yang bernama Anunnaki ini setelah banjir terbesar di dunia ini benar-benar meninggalkan bumi ini untuk selamanya, atau masih ada ras-ras Anunnaki yang masih berkeliaran di bumi ini tetapi kita tidak mengetahuinya? Salah satu teori menjawab pertanyaan ini yang mengatakan bahwa benarnya ras Anunnaki masih berada di bumi dan mengontrol perilaku dan gerak-gerik manusia melalui balik layar dengan menggunakan orang-orang pilihannya yang kita sering menyebutnya Illuminati. Oke, mungkin segini dulu video dari gua, dan sama seperti YouTuber-YouTuber lainnya, gue mau kalian untuk like video ini dan subscribe channel ini agar gua bisa mendapatkan uang yang banyak dan menyewa penginapan bersama Anunnaki.